Yes, gongsi-gongsi. Gongsi-gongsi. Iya, kalau ada perayaan Imlek pasti ada makanan. Nah, perayaan dan makanan apa sih yang wajib ya pada saat Imlek? Ini nih. Ada di depan kita nih. Ada kue apa tuh, Nisa? Kue Kue keranjang. keranjang, ada bakpao. Bakpao, ada dimsum, ada juga jeruk. Nah, ini merupakan makanan khas atau wajib pada saat Imlek. Yang jadi pertanyaan, apakah kadar kalorinya ataupun aman atau sehat begitu? Ada Dr. Feni nih. Halo Dokter Feni. Pagi dok. Ya, Gongsi gongsi pacai. pacai dok. Dokter Feni merayakan loh. Ampau dok ya, ampau abis ini. Ampau nalai. Nah, Oke. Dokter Feni. Nah, ini yang paling sering ada adalah kue keranjang. Ya. Biasanya kan kue keranjang ini ada yang dimakan langsung ataupun ada yang digoreng ya dok ya. Pengolahannya bisa berbeda-beda. Ini bagaimana dok? Ini fakta atau mitos? Ya. Kue keranjang tinggi karbohidrat dan gula dapat meningkatkan gula darah dan bisa menyebabkan berat badan naik. Ini fakta atau mitos? Ini fakta dok. Fakta. Fakta. Iya, karena si kue keranjang ini kan bahan dasarnya dari tepung ya. Kemudian kita tambahkan seperti gula aren atau gula merah. Sudah pasti tinggi karbohidrat, tinggi gula. Hati-hati tuh pada yang penyandang diabetes karena cepat sekali meningkatkan kadar gula darah sesudahnya. Kemudian pasti tinggi kalori dok. Oke. Jadi Berapa kalori dok? Satu kue. kita kan biasa keranjang. potong-potong kayak Benar. kecil-kecil gitu ya dok. Jadi per satu potong kecil segini, itu mungkin kalorinya sekitar 80. Wah. Tapi itu belum diapa-apakan dok. Belum tambah lain-lain ya? Iya, kalau kita nggak suka diapain dok? Tambah Digoreng. tepung, kemudian digoreng lagi. Itu pasti kalorinya bertambah. Mungkin satu potong itu sekitar 150 sampai 200 ada kali ya kalori. Wow. Oke, begitu Wow. sudah diolah dia akan jauh lebih tinggi. Benar. Ya, cuman bisa seicip dong. Bye-bye kue keranjang. Berat badannya bisa naik dok. Iya, kalau ya. berlebihan. Oke. Nah, selain itu juga dokter, ada yang namanya dimsum. Gini, ini nih dok. Nah, ini kan direbus nih dok, dikukus direbus nih. ya. Benar. Nah, katanya ini sehat gimana tuh dokter Ekles? Benar, katanya sehat dan rendah kalori. Fakta atau mitos? Nah, itu mitos dok. Iya, lagi ya, mitos. Jadi- Padahal aku suka banget kan, terus mikirnya karena direbus, mungkin ada Iya. tepungnya Mungkin sedikit kalau kayak lebih sehat gitu. Kalau misalnya kita mikir rebus, mungkin dimsum si rebus ini kukus mungkin lebih sehat ya daripada yang goreng. Tapi tetap dia tidak rendah kalori. Kalorinya tinggi. Kenapa? Karena ketika Terigu dibuat ya? atau diolah, iya ada tepungnya itu loh dok yang bikin kalorinya tinggi. Mungkin seperti dimsum, biasa kan kalau kita makan di restoran satu tempat begitu isinya Iya. mungkin 3 Benar. gitu ya. Mungkin seperti siomay kalorinya bisa sekitar 150. Tiga. Iya, siomay siomay. satu porsi gitu. 150 ya. Kemudian kayak hakau gitu dok, Iya. mungkin sekitar 120 hingga 150 kalori ya, karena ada tepung di kulitnya. Kemudian bakpao, biasa sering banget, tapi bakpaonya mungkin yang agak kecil, kadang Iya. kita sukanya isi ini Dimsum. dok, telur asin ya. Telur asin. ya. Nah itu mungkin kalorinya bisa sekitar 300. Wah, 300. 300 Iya. ya. Apa? Kalau Apalagi yang segede gini ya? Apalagi segede gini, coba dihitung ya dok. Aduh, ampun. Bisa makan tapi secuil aja ya. Cuel, benar. Habis itu harus olahraga dok. Jangan Setuju. lupa. Setuju. Tapi dok, biasanya pada saat Imlek itu biasanya disajikan dengan teh hijau. Ya. Nah, katanya nih fakta atau mitos, teh hijau lebih sehat dibandingkan teh hitam. Ini fakta atau mitos? Ini mitos dok. Oh, Mitos. Mitos. Iya, jadi sebenarnya keduanya sama-sama sehat, baik Oke. untuk kesehatan. Jadi si kedua teh ini memang berasal dari tanaman teh yang sama, namanya Camellia sinensis. Iya. Yang membuatnya berbeda karena si proses pengolahannya. Jadi Oh. kalau teh hitam diproses dengan proses pengeringan, kemudian mengalami proses oksidasi sehingga warnanya lebih gelap. Oh gitu. Sedangkan kalau teh hijau, dia tidak mengalami oksidasi sehingga warnanya lebih terang. Nah, tetapi keduanya ini memiliki sama-sama ada antioksidan di dalamnya namanya polifenol. Perbedaannya adalah si jenisnya. Jadi kalau si teh hijau mengandung antioksidan namanya katekin atau epigalokatekin. Tapi kalau si teh hitam karena mengalami proses oksidasi, si katekinnya berkurang hingga 20 hingga 30%, tetapi akan dihasilkan namanya teaflavin dan tearubigin. Itu sama-sama keduanya antioksidan. Jadi memang sama-sama baik di dalam kesehatan pembuluh darah dan juga jantung. Memang kalau dibandingkan si teh hijau karena katekinnya lebih tinggi, dia memang efek untuk menurunkan kolesterol memang lebih tinggi. Tetapi teh hitam juga bisa gitu.
Jadi dua-duanya juga bermanfaat Sama-sama ya. sehat Bagus. untuk kesehatan. Oke. Ya. Nah dokter, ini penasaran banget nih. Apakah batas minum per hari, berapa gelas per hari yang sehat, yang dikatakan sehat? Apakah 1 gelas saja atau 2 gelas saja yang untuk keadaan normal? Untuk apa dok? Teh atau? Teh tadi, teh hijau atau teh Untuk hitam? teh, ya sehat sebenarnya minum air putih ya dok. Oh, iya sih. Ya, 2 hingga 2,5 liter. Tapi kalau misalnya ingin menambahkan seperti teh, Iya. mungkin bisa sekitar 2 cangkir, 1 hingga 2 gelas mungkin per hari Per itu hari, ya. masih diperbolehkan. Itu 1 gelas itu berapa kalori sih dok? Kalau teh mah tidak ada kalori dok, kecuali teh manis yang kecuali ditambahkan ditambah gula. Aman, mumpung Gitu. gue lagi defisit Jadi abis ini kalori minum teh ala ya. dokter Feni nih tadi. Oke, berarti aman, kecuali tambah gula dong. Iya. Oke, Oke. oke. Nah, Dok, Ya. ini ada lagi nih yang biasa ada capcay atau bahasa Yuseng gitu ya, Yuseng, Dok ya kalau ya. nggak salah. Nah, nanti kita bahas soal ini sesaat lagi, tetap bersama kami di Hidup Sehat. Iya. Oke, pemirsa, itulah tadi buah-buah terpopuler di dunia. Dokter Rita suka apa tuh? Aku suka semuanya. Nah, saya buah dan lain-lain ya. Iya, aku penyuka buah juga sih. Iya kan? Oke, kita tidak membahas buah-buah dulu itu karena kita Oke. membahas Chinese food yang pada saat perayaan Imlek sangat sangat digemari. Iya, gitu. benar banget. Nah, tadi ada ini Dokter Nita yang belum terjawab yaitu capcay. Biasanya berisi banyak sayuran dan cocok banget untuk menu diet di saat Imlek. Fakta atau mitos? Itu fakta dok. Fakta si oke, capcay ya. yes. Fakta. Kalau dibandingkan kue ini ya mendingan Iya, capcay ya. benar. Karena si capcay ini kan di dalamnya ada sayuran yang berwarna-warni dok. Iya, Gitu. setuju. Jadi warna-warni yang ada di sayuran itu mengandung suatu zat fitokimia sifatnya antioksidan. Jadi mengandung vitamin mineral juga, sangat baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita ketika kita sedang menjalankan diet pasti. Dan juga si sayur mengandung serat dok. Iya. Nah si serat ini Fiber. sangat baik ya bagi yang ingin menurunkan berat badan, membuat kenyang lebih lama. Dia membantu mengontrol kadar gula darah, kemudian membantu menurunkan penyerapan kolesterol, baik untuk kesehatan usus kita gitu. Jadi baik sih ditambahkan sebagai bagian dari makanan sehat kita gitu. Apalagi di Oke, saat Imlek ya. Dokter Feni, berarti nanti kalau Nisa ke rumah, Nisa minta capcay. Boleh. Dan Imlek makan capcay doang aja ya. Iya. Capcay deh. Oh. Capcay deh. Oke. Oke. Nah, selanjutnya nih, Dok, ini adalah makanan yang selalu ada di saat Imlek. Adalah ikan bandeng. Ya. Nah, karena ikan bandeng ini katanya bergizi tinggi dan dapat mencegah penyakit jantung. Ini fakta atau mitos? Ini fakta dok. Fakta. Iya pasti. Fakta. Kenapa? Karena di dalam semua ikan dan termasuk ikan bandeng itu mengandung tinggi akan omega 3. Ya, si omega 3 inilah yang sangat baik untuk kesehatan pembuluh darah dan jantung kita. Fungsinya meningkatkan kolesterol HDL, ini adalah kolesterol yang baik, Iya. menurunkan trigliserida, Iya. kemudian membantu untuk elastisitas dari pembuluh darah. Sehingga memang sangat baik untuk mencegah penyakit jantung koroner. Dan dikatakan jika kita mengkonsumsi ikan 1 hingga 2 kali per minggu ternyata bisa menurunkan resiko penyakit jantung sebanyak 15%. Oke, Dok Feni, tapi tunggu dulu deh. Kan kalau misalnya nih saya main ke rumah teman saya yang sedang merayakan Imlek, itu mostly itu pasti digoreng. Nah, itu gimana, Dok? Nah itu menjadi tidak sehat dok. Oh, oke. Ya, Itu mungkin diapain, Dok, bagusnya? Ikan bandengnya diapain Direbus, dok? Direbus, dibakar. dibakar, atau dikukus, Dikukus. dipepes bisa juga ya. Asik. Pengolahannya lain, yang penting jangan goreng dok. Sayang karena si ikannya sudah sehat, ketika digoreng pasti akan menambah kalori, menambah Benar. sumber lemak yang tidak sehat sudah pasti. Gitu. Setuju. Oke, Karena baik. minyak sama tepung itu ya dokter ya, Ya, penambah betul. kalori yang luar biasa ya. Ya. Oke, dokter, sekarang ini jeruk mandarin. Ini dok, ini selalu ada saat perayaan Imlek, katanya dapat meningkatkan imunitas. Fakta atau mitos? Ini fakta dok. Fakta dong, Iya, karena si jeruk iya. ini ya kita tahu lah ya tinggi Iya. akan vitamin C. Jadi per 100 gram jeruk, jadi kurang lebih mungkin sekitar 3 jeruk yang kecil, itu mengandung vitamin C kurang lebih 27 mg. Itu cukup tinggi. Dan lumayan juga ya. mengandung vitamin A, dia membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Oke, nah Dok, Oke, jadi oke. kan kalau misalnya lagi Imlek ini kan orang makan jeruk banget ya, Dok ya. Nah, makan jeruknya bisa sampai banyak gitu, Dok. Sekeranjang gitu ya. Sekeranjang. Nah, itu nggak apa-apa. Atau berapa batas minimal sehari untuk mengkonsumsi buah jeruk? Ya, jadi sebenarnya kalau batasan konsumsi buah sendiri dok, perharinya tuh direkomendasi oleh Kementerian Kesehatan itu sekitar 2 hingga 3 porsi. Jadi per Oke. porsi dari buah, mungkin kalau untuk buah jeruk sendiri ya, kalau ukuran buah yang cukup besar itu kurang lebih sekitar 100 gram per porsinya. Gitu. Jadi kalau untuk buah yang jeruk yang kecil-kecil seperti ini dok, Iya. mungkin kurang lebih 100 gram sekitar 3 mungkin ya, 3 buah jeruk. Gitu itu masih diperbolehkan untuk 1 porsinya. Jadi sehari itu boleh 2 hingga 3 porsi. Berarti 6 biji aja. Ya tapi kombinasi ya dok, jangan jeruk semua ya.
Oh. Oke. Iya juga ya. Biasanya makannya berapa, Dok? Biasanya makan sekeranjang. Sekeranjang. Nah, sama dok. Nah, oke, Tapi oke, oke. combine dengan buah lainnya. Iya. Nah, Oke. Nah, kalau lagi di Chinese food itu kan dokter, Imlek itu pasti ada yang namanya mie. Ya. Nah, katanya atau fakta atau mitos, hati-hati konsumsi mie karena mengandung kalori yang cukup tinggi. Fakta atau mitos? Ini fakta Iya pasti, dong, Dok. fakta ya. Karena si mie ini pasti kalorinya tinggi karena bahan dasarnya tepung ya, Dok. Tepung. Gitu. Satu mangkok mie ayam, ada yang Ya. bisa tebak kalorinya berapa? Berapa? Dok? Itu kurang lebih sekitar 500 kalori. Oh. Belum lagi kalau kita tambahkan topping Dan yang lain-lain. macam-macam, yang gorengan lah, pangsit Gorengan. goreng dan lain-lain, itu pasti akan menambah kalori juga, Wow. Dok. Dan juga pasti rendah serat. Ya, dia jenis karbonya karbo yang sederhana, gula darahnya cepat naik, kemudian bikin cepat lapar. Makanya kalau makan mie jangan lupa, jangan topping-toppingnya dibanyakin, tapi sayur-sayurannya tambahkan, jangan lupa ke dalam Setuju, mie. serat ya. Ada yang mie yang sehat itu gimana dokter? Mie yang sehat, mie yang rendah kalori, Iya, rendah kalori itu gimana dokter? ya boleh dikonsumsi. Itu mungkin bagi yang sedang menjalankan diet ya, untuk menurunkan berat badan, itu termasuk yang rendah dan itu lumayan, seratnya lumayan tinggi. Lumayan tinggi ya. Oh, oke. Nah, Dok, Oke, tapi kalau oke. misalnya nih ada pilihan nih ya, kita ke rumah merayakan Imlek. Ada mie, ada nasi. Pilih yang mana, Dok? Mie nasi, saya lebih pilih nasi mungkin ya, tapi pilihnya nasi merah, Dok. Kalau nasi Tetap putih, lah Dok. ya. Kalau nasi besar lebih pilih mendingan nasi. Oh, oke. Iya. Oke, nah sekarang ini kan sering kita datang ke orang bertamu Imlek, ya. Nah, itu kan banyak makanannya, dokter. Bagaimana sih caranya supaya kita mengakali supaya nutrisinya tetap terjaga dan sehat baik untuk tubuh, dokter? Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita bertamu ya, Ya. makanan khas Imlek pasti pada saat hari raya banyak. Boleh-boleh saja sih, Dok, dikonsumsi asalkan tahu takarannya, tahu Benar, batasannya. setuju. Pokoknya segala sesuatu yang berlebihan pasti tidak sehat. Ya, Benar. kebetulan makanan khas Imlek ini biasanya cenderung tinggi karbohidrat, ya karena ada tepung-tepungan, tinggi gula. Nah, cara siasatinya adalah harus kombinasi dengan makanan sehat lainnya pasti. Jadi jangan lupa tuh makan sayur-sayuran juga dikombinasi, jangan lupa buah-buahan. Buah-buahan. Karena mengandung tinggi akan serat nih, serat ini tuh lumayan membantu untuk menurunkan penyerapan dari mengontrol Minyak. atau memperlambat penyerapan dari gula, Gula. menurunkan penyerapan dari kolesterol, Kolesterol. ya. Jadi sangat baik. Dan juga jangan lupa, Dok, itu yang Apa, tadi Dok? aku bilang, hari ini jangan lupa olahraga ya untuk Oh, membakar oke. kelebihan Itu suka kalori yang dikonsumsi pada saat hari raya gitu. Nah, olahraganya berlebih atau normal aja sih, Dok? Olahraganya mungkin cukup dilakukan sekitar yang kardio ya, untuk membakar itu sekitar 30 hingga 60 menit Ya. minimal ya untuk hari ini. Mungkin boleh seperti treadmill, Ya, jogging, jogging, bersepeda, berenang boleh, atau lagi pandemi seperti ini boleh online seperti Zumba, dance. aerobic dance. Iya. Itu yang penting bakar kalori. Benar, Itu lumayan setuju. membakar kalori yang kita konsumsi hari ini. Oke. Setuju. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Informasinya luar biasa. Terima kasih Ya. banyak. Kami juga menyapakan Gong Sifa Choi. Selamat Imlek, semoga sehat, jaya selalu, sukses selalu. Iya, benar sekali. Amin. Oke. Nah, Dok, ini kalau ngomongin soal makanan nih, selain makanan Chinese Chinese food? food, yang terkenal itu juga herbalnya. Nah, kita akan ngebahas Ya. soal herbal sesaat lagi tetap di Hidup sehat.